Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini Bapak akan menerangkan tentang SRA atau Sekolah Ramah Anak yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nunung Nurjaman. Saya di SMA 1 mengajar mata pelajaran bahasa Jerman. Mungkin nanti ada sebagian siswa yang belajar dengan Bapak, mudah-mudahan belajar di sekolah itu menyenangkan. Kemudian Bapak di sini adalah sebagai pembantu Wakasek kesiswaan, yaitu sebagai pembantu dari Bapak Muhtaram Suherman. Baik, apakah itu SRA? Tadi sudah disebutkan, SRA adalah Sekolah Ramah Anak. Nah, ada beberapa kebijakan yang telah disampaikan dari Provinsi Jawa Barat. SRA itu mulai diluncurkan bergulirnya paling cepat itu tahun 2013. Salah satu peraturan yang pemerintah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah nomor 23 tahun 2013 tentang standar pelayanan sekolah ramah anak. Baik, SRA atau Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Mungkin itu harus dihafalkan ya sama kalian. Baik, selanjutnya komponen SRA ada di sini. Bapak mencatat ada 6 bagian. Yang pertama, kebijakan SRA. Jadi setiap sekolah wajib membuat suatu kebijakan sekolah ramah anak buat para pendidik maupun untuk siswanya. Nomor 2, pendidik yang terlatih. Jadi setiap guru maupun pendidik harus terlatih mengenai sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Nomor 3, proses belajar ramah anak. Jadi setiap pembelajaran baik guru maupun anak harus dalam keadaan aman, ramah, dan menyenangkan. Yang nomor 4, sarana dan prasarana ramah anak. Apakah itu sarana dan prasarana? Salah satu contohnya adalah adanya pemisahan WC untuk laki-laki dan untuk perempuan. Alhamdulillah di SMA kita sudah ada pemisahan untuk WC laki-laki dan perempuan, tetapi belum maksimal, masih kurang. Jadi hanya sebagian, harusnya sebagian lagi. Insya Allah ke depan mungkin kita akan ditambah lagi untuk WC laki-laki dan perempuan. Yang nomor 5, partisipasi anak. Jadi baik guru, tenaga pendidikan, dan anak harus berpartisipasi dalam sekolah ramah anak ini untuk menciptakan sekolah yang ramah dan berbahagia di sekolah. Nomor 6, partisipasi orang tua, organisasi masyarakat, dan stakeholder lainnya. Jadi orang tua juga harus ikut berpartisipasi. Kami dari guru dan tenaga pendidik membimbing kalian semua selama 8 jam dari jam 6.45 sampai dengan jam setengah 4 di sini. Jadi sisanya itu orang tua harus berpartisipasi untuk menjaga atau membimbing anaknya masing-masing. Selanjutnya, sekarang prinsip sekolah ramah anak. Ada 5 yang Bapak catat di sini. 1, kepentingan terbaik untuk anak. Jadi di nomor 1 kan adalah untuk anak. Yang kedua, tidak ada diskriminasi di sekolah, baik untuk guru maupun untuk anak maupun tenaga kependidikan. Nomor 3, partisipasi anak. Nomor 4, hidup bertanggung jawab untuk perkembangan anak. Nomor 5, pengelolaan yang baik. Jadi harus dikelola dengan baik untuk melaksanakan sekolah ramah anak. Baik, selanjutnya
Saya akan membahas tentang peran pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ramah anak. Yang pertama, sekolah harus bebas dari kekerasan fisik atau physical abuse, yaitu tidak ada lagi pemukulan, mengguncang-guncang anak dengan keras, mencekik, menggigit, menendang, meracuni, atau menyulut anak dengan rokok dan lainnya. Untuk yang menyulut dengan rokok mungkin itu sudah tidak ada di sekolah, karena dia dalam waktu pengajaran maupun di lingkungan sekolah, setiap guru maupun masyarakat atau tenaga pendidikan tidak boleh merokok di sekolah. Yang nomor 2, bebas dari kekerasan seksual. Mungkin itu contohnya adalah baik guru ataupun murid memegang, meraba, dan melakukan hal yang tidak perlu selama kegiatan KBM atau di luar KBM. Nomor 3, sekolah bebas dari kekerasan secara emosional. Misalnya, tidak ada lagi ucapan-ucapan yang biasa dilakukan seperti dahulu. Contohnya, penghinaan terhadap siswa, penolakan siswa tertentu, mengatakan anak seperti ini, guru bilang bodoh, nakal, goblok, dan sebagainya. Itu sudah tidak boleh ada lagi di sekolah. Sekarang peran peserta didik yang selanjutnya. Nomor 1, menerapkan kebiasaan peduli dan cinta lingkungan. Jadi para peserta didik diharapkan di sekolah berbahagia dan berlaku dengan baik di sekolah. Nomor 2, berperan aktif dalam gerakan mewujudkan sekolah ramah anak. Nomor 3, turut serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga sekitar sekolah. Nomor 4, aktif terlibat dalam proses penyusunan RAKS, kebijakan dan tata tertib sekolah. Jadi dalam menyusun kegiatan SRA semua terlibat, baik guru, kepala sekolah, KCD, orang tua maupun tokoh masyarakat dan komite sekolah. Nomor 5, memahami hak dan kewajiban sebagai anak dan sebagai peserta didik. Nomor 6, membiasakan proses itu dalam pembelajaran. Jadi diharapkan semua anak dalam KBM itu dibiasakan ada diskusi atau bertanya kepada guru. Yang nomor 7, sebagai tutor sebaya untuk kampanye anti rokok dan nafsa. Nah, ini tugas kalian dan tugas sekolah. Selanjutnya ada satu hal yang perlu dicermati di kita, yaitu tentang bullying. Ya, apa itu bullying? Bullying itu adalah ada 2 ya, ada bullying verbal dan bullying rasional. Yang disebut bullying non verbal adalah siswa merendahkan atau mengancam, menyusun surat klaim dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bully rasional, pemberian pengabaian. Jadi seorang murid diabaikan oleh teman-temannya, pengucilan sama itu diucilkan ya, cibiran dan tawa mengejek. Baik. Selanjutnya bully di ruang cyber. Jadi diharapkan siswa maupun guru semuanya tidak membuat suatu konten yang negatif yang menyudutkan siswa maupun guru di media sosial. Selanjutnya dampak dari bully. Ya. 1, kalau orang yang dibully itu salah satunya adalah mengalami kesakitan fisik dan psikologis. Jadi si anak merasa direndahkan. Kemudian percaya dirinya merosot, takut datang ke sekolah dan takut belajar, mengisolasi diri, yaitu contohnya jadi menyendiri terus, tidak mau bergabung dengan teman-temannya, dan terakhir kecenderungan ingin bunuh diri. Itu yang paling berbahaya. Mudah-mudahan di SMA kita tidak terjadi yang begitu. Selanjutnya yang terakhir mungkin ini ada ikrar
SRA di Jawa Barat, Ikrar Sekolah Ramah Anak di Jawa Barat. Saya akan bacakan. Nomor 1, kami warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar selalu silih asa, silih asuh, dan silih wawargi. Jadi berkeluarga. Yang nomor 2, mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, dan nyaman dan bahagia. Yang nomor 3, menjunjung tinggi kesejahteraan sosial serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu adalah ikrar sekolah di Jawa Barat. Apakah di SMA 1 ada ikrar? Ada. Baik, saya akan sebutkan beberapa ya. Mohon disimak. Mungkin nanti dalam pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan yang menyangkut tentang sekolah ramah anak ada di sekolah. Penerapan sekolah ramah anak di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Ini sudah diresmikan pada waktu ulang tahun Satgas bulan September tahun 2019, dihadiri oleh kepala sekolah, komite sekolah, ketua OSIS, PK, dan seluruh komponen sekolah ramah anak. Untuk ketua sekolah ramah anak di SMA 1 dipimpin oleh Ibu Ina Reina. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai Wakasek Humas. Kemudian sekretarisnya dijabat oleh Ibu Dr. Anda Haji Yuli Mulyawati, sekarang sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana. Baik, ini adalah beberapa penerapan yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Nomor 1, melaksanakan kegiatan tadarus. Itu dari dulu emang sudah dilaksanakan. Yang nomor 2, melantunkan Asmaul Husna. Nomor 3, melaksanakan ibadah sholat berjamaah, yaitu waktu sholat duhur dan sholat asar. Nomor 4, membiasakan melaksanakan sholat duha. Itu biasanya setiap siswa diberi kesempatan untuk sholat duha. Nanti di waktu belajar suka ada pemberitahuan dari sekolah bahwa sholat duha sudah bisa dimulai. Nomor 5, menerapkan 5 SHI, yaitu sehat, bersih, kemudian dan sebagainya. Yang nomor 6, sudah tidak ada perpeloncoan. Alhamdulillah pada waktu MPAS tahun kemarin sudah tidak ada lagi perpeloncoan di sekolah. Jadi semua harus ramah anak, tidak ada lagi bentak-bentakan dan sebagainya. Nomor 7, siswa yang telat masuk ke sekolah diberikan sanksi, yaitu yang agama Islam membaca tadarus, kemudian setoran hafalan Al-Quran, dan kegiatan religi lainnya untuk yang bukan agama Islam. Nomor 8, menerapkan salam setiap pagi untuk yang agama Islam. Nomor 9, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nomor 10, pembatasan penggunaan gadget selama ada di sekolah. Kemungkinan untuk yang lainnya tergantung nanti peraturan yang selanjutnya bisa berubah atau tidak. Nomor 11, kekerasan verbal berkurang. Jadi sudah berkurang lah, meskipun ada sedikit yang melaksanakan verbal. Tapi alhamdulillah itu sudah ditangani bekerjasama dengan guru BK dan berkurang. Kemudian nomor 12, sosialisasi gemar makan ikan. Jadi di SMA kita ada satu banner yang berisikan gemar makan ikan. Itu sudah dilaksanakan. Nomor 13, kegiatan monitoring kelas sekali dalam seminggu. Misalkan nomor 1, diskusi keagamaan, sharing pengetahuan umum, kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat tali persaudaraan. Melaksanakan kegiatan cermin, itu dari Gema ya, dari Gema, yaitu ceramah mini pada hari Jumat, itu khusus untuk yang beragama Islam. Mungkin itu sebagian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, mungkin karena sekarang
sedang pandemi COVID-19, ini ada beberapa tips belajar di rumah selama pandemi. Nomor 1, biasakan di rumah cuci tangan, kemudian rajin beribadah, rajin bersosialisasi dengan keluarga, dan istirahat yang cukup, dan makan yang bergizi. Yang terakhir itu belajarlah dengan bahagia. Mungkin itu yang bisa saya Bapak berikan. Selanjutnya, baik, yang terakhir Bapak akan memberikan pertanyaan dari materi yang telah Bapak sampaikan. Nomor 1, siapa nama Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tasikmalaya? Baik, saya ulangi. Nomor 1, siapa nama Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tasikmalaya? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan SRA atau Sekolah Ramah Anak? Nomor 2, saya ulangi, apa yang dimaksud dengan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan Undang-Undang Menteri Pendidikan nomor 23 tahun 2013. Nomor 3, sebutkan komponen Sekolah Ramah Anak, 2 buah ya. Ulangi, nomor 3, sebutkan komponen Sekolah Ramah Anak, 2 buah. Nomor 4, sebutkan penerapan SRA Sekolah Ramah Anak yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Itu 2 buah ya, paling sedikit 2 buah. Terakhir, nomor 5, sebutkan macam-macam bullying dan berikan masing-masing contoh. Demikian, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.